Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Agama Islam telah memberikan pedoman lengkap untuk menjalani kehidupan, termasuk dalam hal menjaga kesehatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ajaran-ajaran baik yang bertujuan menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Setiap perintah dan larangan dalam Islam memiliki tujuan yang bersifat medis dan spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya kepada kita dengan memberikan pedoman agar kita selalu menjaga diri dan tidak merugikan tubuh kita sendiri. Namun, seringkali kita sebagai manusia cenderung mengabaikan larangan-larangan tersebut, padahal perilaku tersebut tidak hanya mengakibatkan penyakit fisik, tetapi juga dapat menimbulkan penyakit hati. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apa saja kebiasaan yang sering kita lakukan namun malah membawa penyakit bagi kita sendiri? Yang pertama adalah berbicara secara berlebihan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa lidah yang tidak bertulang lebih tajam daripada pedang. Ungkapan ini memang memiliki kebenaran, karena seringkali permusuhan atau konflik terjadi hanya karena kata-kata yang diucapkan. Berbicara secara berlebihan dapat memberikan dampak yang besar dalam lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sangat memperingatkan umatnya tentang bahaya lidah yang tidak terkendali, dan menyarankan untuk lebih baik diam jika tidak mampu memontrol kata-kata, demi menjaga diri dari kerugian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa tidak ada yang melemparkan manusia ke neraka kecuali hasil dari perkataan mereka. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa lidah memiliki dampak yang besar yang dapat mengantarkan kita ke neraka. Abu Hatim bin Hibban rahimahullah menyatakan bahwa salah satu kesalahan terbesar yang dapat merusak kesehatan jiwa dan hati adalah berbicara secara berlebihan, meskipun perkataan tersebut sebenarnya boleh. Seseorang hanya dapat memiliki sifat diam dengan meninggalkan perkataan yang seharusnya tidak perlu diucapkan. Yang kedua adalah kebiasaan tidur berlebihan. Tidur yang berlebihan juga dapat membawa dampak buruk pada tubuh manusia. Penelitian medis telah menunjukkan bahwa tidur berlebihan dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, bahkan penyakit jantung. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya agar tidur sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di dunia mereka hanya sedikit tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar." Quran, Surah As-Zariyat, ayat 17-18. Artinya, kita dianjurkan untuk tidur yang cukup dan bangun di malam hari untuk mengerjakan salat tahajud serta memohon ampun atas kesalahan dan dosa kita. Bangun di malam hari dan melakukan salat tahajud bisa membuat tubuh lebih segar. Penelitian ilmiah yang melibatkan lebih dari 1 juta orang menunjukkan bahwa tidur berlebihan dapat mempersingkat masa hidup karena kurangnya aktivitas fisik yang dapat menghambat sirkulasi darah dan membuat organ tubuh bekerja lebih keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk salat di malam hari, kecuali sedikit, yaitu setengahnya atau kurang dari itu atau lebih dari itu, dan bacalah Al-Quran dengan pelan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di malam hari adalah lebih teguh untuk hati dan lebih menajamkan perkataan." Quran, Surah Al-Muzammil, ayat 1-7. Ayat tersebut memberi kita pesan untuk mengurangi tidur dan melaksanakan salat, karena dengan bangun di malam hari untuk mengerjakan salat serta membaca Al-Quran, tubuh akan menjadi lebih segar dan sehat. Bagi yang terbiasa bangun malam untuk mengerjakan salat tahajud atau salat sunnah lainnya, mereka akan merasakan tubuh menjadi lebih segar dan bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Banyak umat muslim yang telah membuktikan manfaat tersebut. Yang ketiga adalah kebiasaan makan berlebihan. Selain tidur yang berlebihan, makan berlebihan juga dapat menyebabkan berbagai penyakit. Saat makan, kita dianjurkan untuk tidak berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan melalui sabda beliau, "Tidak ada wadah yang lebih buruk dari perut yang dipenuhi. Cukuplah bagi seorang anak untuk beberapa suapan agar tegak punggungnya. Namun, jika perlu, maka sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas." Imam Asy-Syafi'i juga mengingatkan akan bahaya kekenyangan yang membuat tubuh menjadi berat, hati menjadi keras, menurunkan kecerdasan, memicu sering tidur, dan melemahkan ibadah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Larangan Allah terhadap makan dan minum berlebihan menunjukkan adanya dampak buruk dari kelebihan tersebut. Penelitian ilmiah juga menyatakan bahwa makan berlebihan dapat menyebabkan obesitas, kolesterol tinggi, gangguan ingatan, dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjaga kesehatan yang Allah amanahkan kepada kita. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.